Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang saya cintai dan hormati segenap remaja dan remajati Irmawan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Selawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita selama di dunia, terlebih-lebih kelak nanti kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Berdasarkan informasi itu mutasifin bisifati ahadil asnabi. Namun kalau dari situ gak bakalan bisa dipahami. Kita dari atasnya, kita lihat yang ada di tengahnya saja. Wala yajuzu ayyasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin mutassifin bisifabil ahadil asnabi. Dari situ kalau bisa paham. Wala yajuzu ayyasrifa zakata, dan tidak boleh seseorang memberikan zakat. Yang dimaksud zakat di sini adalah zakat harta. Dan zakat harta itu nanti patokannya, kalau emas itu berarti 85 gram, kalau nanti perak itu 595 gram, tinggal dikaliin. Kalau emas sekarang umpamanya 1 juta, 85 gram kali 1 juta berapa? 85 kali 1 juta berapa? Itu berarti kalau udah punya 85 juta, kalau memang hak. Jadi wala yajuzu ayyasrifa zakati, dan tidak boleh memberikan zakat harta itu. Wal fitrata, kalau andai kata dibuang lapas zakatnya, ya berarti wal fitrati. Kalau andai kata mengikuti kalimat az-zakata ayyasrifa zakata wal fitrata. Wal fitrata, dan zakat fitrah. Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakatal badani. Jadi fitrah itu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan badan kita. Nah, tidak boleh mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah illa khurin, kecuali kepada orang yang merdeka. Kemarin sudah tuh aikam bilil khurriyah illal muqattab dan seterusnya, tidak dijelasin. Illa khurrin, kecuali kepada orang yang merdeka, muslimin yang beragama Islam,
Artinya nanti zakat enggak boleh dikasih sama orang kafir, boleh. Orang kafir itu masih terhalang dia. Makanya untung kita jadi orang Islam. Anak orang Islam itu paling tidak itu akan memperoleh 4 kemuliaan. Orang Islam itu insya Allah selamat. Orang Islam itu insya Allah sejahtera. Orang Islam itu insya Allah damai. Orang Islam itu insya Allah mulia. Sampai banyak sekali itu berkenaan dengan Muslim dari akar kata huruf sin lam mim itu banyak sekali artiannya. Namanya satu ketika berkaitan dengan salam nih, yang kaitannya dengan orang Islam. Satu ketika ada seorang sahabat yang Nabi lihat mukanya lesu banget, yang punya masalah luar biasa. Mana aja, ada aja. Kayak apa yang dipikirin gitu ya? Ada masalah luar biasa. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kamu begitu lesu, begitu nggak enak dilihatnya? Ya saya Rasulullah, saya udah punya cewek saya untuk mulu, ini untuk saya kan punya kerjaan, iya udah jadinya. Kata Rasulullah, mau ente kapan aja punya duit, ente kelihatannya sejahtera, enak. Saya jawabnya, mau banget, wah itu harapan saya. Gimana sih? Akhirnya diajarkan, coba kalau kamu masuk di rumah kamu ada orang atau tidak ada orang, kayak gitu. Ada orang atau tidak ada orang, ucapkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baca tuh ayat kursi 3, surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu jam dia amalin itu di istiqomahin, yakin seyakin-yakinnya itu. Wow, udah dia punya apa aja dia. Kalau udah sejahtera mau nambah lagi. Wah. Jadi tidak boleh memberikan zakat harta dan zakat fitrah kecuali kepada orang yang merdeka. Muslimin lagi itu orang yang merdeka itu beragama Islam. Apalagi sifatnya mutassifin bi sifatil ahadil asnabi, mutassifin bi sifati ahadil asnabi. Pertama, syaratnya merdeka. Kedua, beragama Islam. Yang ketiga, mempunyai karakteristik sifat salah satu 8 golongan. Artinya kalau nanti orang itu tidak merdeka, bukan orang muslim, tidak termasuk karakteristik sifat 8 golongan yang akan disebutkan, mau dia siapa kayak bisa. Jadi mutassifin bi sifati ahadil asnafi, mempunyai karakter dengan sifat salah satu 8 golongan. Ai anwa ithamaniyati, maksudnya macam-macam yang golongan 8 tuh. Yang golongan 8 itu alladzina, ialah orang-orang Zakarahullahu ta'ala, yang telah Allah utarakan mereka semua fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini udah populer nih.
Jadi kalau ada potongan ayat, ya, kita mau tahu untuk surat apa ayat berapa, buka kitabnya yang pertama Fathur Rahman, yang kedua atau Mu'jam Fahros. Gitu. Dua kitab itu untuk mengetahui potongan ayat, surat apa dan ayat berapa. Biasanya kalau ayat kurang akurat maka ayat langsung diklarifikasi atau dicek lagi di Qurannya. Jangan lihat situ aja. Biasanya ada ketidaksesuaian kalau ayat. Ada surat yang sama. Apa isi atau bunyi itu firman Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran? Innamas shadaqatu. Nah, kata sodaqah ditafsir di banyak kitab-kitab tafsir itu diartikan sesungguhnya zakat itu bukan sedekah. Yang dimaksud sedekah itu adalah zakat sih. Sesungguhnya zakat itu hanyalah, ini hadis asal, artinya di luar 8 golongan ini karena ada inama tidak boleh dikasih. Itu fungsi inama. Jangan sampai ada penafsir innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ada itu Nur di kalimat pesantren ditafsirin bahwa siapa aja yang memiliki rasa takut sama Allah itu termasuk ulama. Padahal di situ ada innama, nggak bisa masuk selain itu. Hanya ulama, nggak bisa masuk jenis-jenis lain. Sama kayak begini, kalau udah innama shadaqatu 8 golongan berarti siapa aja selain 8 golongan itu nggak boleh. Innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanyalah, atau kalau innama shadaqatu hanya saja zakat itu diberikan boleh. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diberikan boleh, serah. Jadi mengartikan itu fleksibel aja. Fleksibel dan kira-kira kita gampang pahamin, gampang cerna yang mana. Nah, ini pentingnya kita belajar nahwu shoroh, pentingnya kita punya kamus. Jadi innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanyalah lil fuqara'i, diperuntukkan untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang ngurusin zakat, panitia zakat. Pas ingat nih, panitia yang terbentuk di masjid dan mushola itu bukan amil zakat, bukan langsung. Makanya kalau andai kata panitia yang ada di mushola dan di masjid dikasih bagian amil, itu nggak sah. Karena panitia masjid dan mushola tidak diangkat melalui pejabat atau instansi pemerintahan yang memang berwenang. Makanya harus tahu ilmunya. Bagaimana caranya? Dia diberikan upah dari hasil keuntungan. Keuntungan jual beras maupun tidak. Wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi panitia zakat atau yang ngurusin zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, jadi isim beramal sebagaimana fiilnya. Wal mu'allafati qulubuhum jadi fa'il dari kalimat mu'allafati. Dan orang-orang yang dibujuk hatinya, ada yang dibalik hatinya. Wafir riqab, dan orang-orang yang memerdekakan budak atau dia buat memerdekakan budak, bagiannya ada di situ. Wal gharimina, orang-orang yang banyak utangnya.
wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk para pelajar, para guru mengaji itu termasuk wa fi sabilillah. Pokoknya orang-orang yang berjuang demi tegaknya, demi tingginya agama, itu termasuk fi sabilillah. Wabnis sabil, orang-orang yang lagi dalam perjalanan. Kalau kita anak jalanan ya, topan anak jalanan. Topan anak jalanan. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan. Termasuk kita akan memperoleh hikmah kalau kita openin tuh. Hikmah adalah al-ilmu nafi wa fi'lus shawab. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa menunjukkan ke arah yang tepat dan benar. Itu hikmah. Nah, kalau kita sering nolongin orang-orang yang dalam perjalanan dan kesusahan, itu nanti Allah akan memberikan hikmah bagi kita. Wa dzakarul musannifu minha itsnaini biqaulihi, dan pengarang risalah ini Syekh Nawawi itu ya. Dan pengarang risalah ini telah menyebutkan, telah mengutarakan minha dari 8 asnaf itu itsnaini, 2 golongan biqaulihi, dengan ucapan beliau. Maksudnya yang dua ini diuraikan sedemikian rupa, enggak seperti yang kelompok yang lain. Kal fakiri, seperti golongan orang-orang fakir. Siapa yang dimaksud fakir? Wahwa, yang dimaksud fakir di sini man, adalah orang la yaqdiru ala saddi hajatihi, adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bimalin, dengan harta yang dimilikinya, wala kasbin, dan dengan pekerjaan yang dilakukannya, wala kasbin halalin, dan dengan pekerjaan yang dikerjakannya yang halal, laikin bihi, yang perkara itu patut layak, berupa apa saja, mimbayani ya, dimalin tuh, min mat'amin, berupa pangan, wa malbasin, sandang, wa maskanin, dan papan. Berarti kan tuh kalau pangan apa? Pangan, sandang apa? Pakaian, papan apa? Tempat tinggal ya maksudnya. Ya mana aja? Ya, agak paham nanya aja. Mat'am itu makanan, terus malbas itu pakaian, maskan itu tempat tinggal. Kalau bahasa orang sekolahan, pangan, sandang, dan papan. Papan itu material di bawah, papan yang begini katanya. Oke banget urusannya. Wasairi ma la budda minhu li nafsihi, dan seluruh hal yang harus dipenuhi dirinya, seluruh hal yang harus dipenuhi dirinya. Wa mumawwilihi alladhi talzamuhu al-mu'natuhu,
talzamuhu mu'natuhu, dan orang-orang yang ditanggungnya yang wajib untuk dibiayainya, dan orang-orang yang wajib ditanggungnya dan juga wajib dibiayainya. La ghairu, bukan orang selain itu. Jadi buat dirinya dan buat orang-orang yang menjadi tanggungan biayanya. Nah, kalau bisa dia cukupin, kalau nggak bisa cukupin berarti nanti pakai. Kalau bisa dicukupin tapi nggak cukup, itu namanya miskin kan. Jadi bilang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimari dengan harta yang dimilikinya, wala kasbi halalin, dan dengan usaha yang dikerjakannya yang halal, laikin yang layak, min mat'amin berupa makanan, wa malbasin dan pakaian, wa maskani dan tempat tinggal, wa sa'ili ma la budda minhu li nafsihi, dan seluruh hal-hal yang harus dipenuhi dirinya, wa mumawwinihi allazi talzamuhu mu'natuhu, dan orang yang menjadi tanggungannya yang wajib untuk dibiayainya. La ghairu, bukan orang selain itu. Kalau ketuanya udah kayak begitu, nanti dia yang bisa memenuhi, berarti dia fakir. Kira-kira kita semua mau jadi orang fakir atau menjadi kaya sih? Hah? Kaya. Padahal Nabi ajarin sudah orang miskin kita. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni min zudratil masakin. Udah pernah ada yang berdoa gitu? Hanya reja doang. Hah? Kaget? Oh. Amin. Jadi dia kalau doa-doa yang lain udah banyak orang baca, ini belum dia. Aja apalin yang layak, lam ya tadi aja tuh mantul lam ya dari muqattun toha mutlaqan abadan mu'tasa abas dan fi madaz zamani minhu dawa falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi adani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani qadfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati subyada bi mukhtatani hadil khasa'is fahfadha takun amina min syarri narin wa surakin wa min mihani. Ya saya mau dapat. Wah, apal semua, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Al-Hidayah anak-anaknya luar biasa, semuanya apal, Masya Allah. Itu hadil khasa'isa, 10 keistimewaan yang tadi. Jika ada yang apal, takun aminan min syarri nar, maka orang tersebut akan aman dari berbagai macam mara bahaya kebakaran apapun. Wa min syurakin, dan aman dari berbagai pencurian, pembegalan dan jenis kecurangan apa aja. Wa min mihani, dan berbagai macam mara bahaya lain. Yang saya tanya, yang udah hafal siapa? Ahok dia, aku gak bawa, aduh dia aja. Ahok dia. Ya, saya tanya aja, Eja udah hafal belum? Belum. Oh, belum. Jangan pakai aku di bawah. Aku di bawah. Ya aja. Wa ini ketadat
wa in iqtadatil 'adatu infaqahu ala ma yaliku bihi wa bihim. Wa in iqtadat 'adatu, meskipun ini goyah, meskipun kebiasaan yang berlaku. Wah, ini tadat ada tuh, meskipun kebiasaan yang berlaku. Infaqahu, memberikan nafkahnya itu ala ma yaliku bihim, atas perkara yang layak untuk dia, wa bihim, dan untuk mereka yang menjadi tanggungannya. Min ghairi israfin, tanpa ada unsur berlebihan. Wala taqtirin, dan juga enggak terlalu hemat, enggak terlalu pelit, enggak terlalu sedikit. Jadi berlebihan enggak boleh, kebangetan hemat, kebangetan pelit juga boleh. Jadi digambarkan nih, kaman seperti, contohnya seperti ada orang, kaman seperti ada orang yahtaju asyrata darahima, ini orang membutuhin 10 dirham. Wala yajidu, dan orang ini enggak memperoleh illa dirhamaini, kecuali cuma 2 dirham. Au salasatan, atau 3 dirham. Ala ma qalahul muhamili. Nah, keterangan itu sebagaimana yang telah diutarakan oleh Imam Muhamili. Jadi artinya kalau ada orang punya kebutuhan 10 dirham, dia cuma mampu 2 dirham atau 3 dirham, maka itu termasuk fakir. Terus arba'ata, atau dia cuma memiliki 4 dirham, padahal kebutuhannya cuma 10. Alama qalahu al-Qadhi Husain, sebagaimana keterangan ini diutarakan oleh Imam Qadhi Husain. Jadi ada 2 tuh pendapat ini. Jadi menurut Imam Muhamili, kalau ada orang memiliki kebutuhan 10, dia cuma punya kemampuan 2 atau 3, itu termasuk fakir. Kalau Imam Qadhi Husain, kalau ada seseorang memiliki kebutuhan 10, dia punya cuma 4, maka itu juga termasuk fakir. Terus berikutnya wal miskini. Asnaf yang berikutnya setelah fakir adalah golongan orang miskin. Wa huwa, siapa itu miskin? Bahwa Anda punya dimaksud miskin itu man orang. Awas nih, kalau kita nggak ada barisnya kan repot nih. Ini min apa man, jangan dibaca miman aja dari jangan. Lihat di depan yang ada kebingungan min atau man, lihat dulu. Kalau andai kata di depannya merupakan fiil, berarti man. Kalau di depannya itu merupakan isim, berarti min. Wahwa yang dimaksud miskin itu adalah man orang, qaddara, yang orang itu memiliki kemampuan ala saddi hajatihi wa hajati mumawwinihi, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya atau tanggungan biayanya. Min mat'amin, berupa makanan, wa ghairihi, dan selainnya. Mimma marah, sebagaimana keterangan yang telah diutarakan di atas, berarti mat'am, malbas, maskan, maksud gitu. Makanya baca kitab itu mesti teliti, mesti tahu marja domirnya kemana. Kayak guru kami mengatakan ad-dhamir bil-dhamir, faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa dhamir.
Dober itu adanya di hati. Kalau orang baca kitab nggak tahu dober, maka dia tidak punya hati. Maka untuk memberikan ke audien, ke orangnya dia kebingungan. Ini kemana sih, hatinya apa sih? Bingung. Maka kalau orang-orang yang udah mondok di Jawa itu untuk apa? Itu adanya namanya makna Jawa pegon. Tawi, iku, hale, apane, lawan, sopo, opo, opo itu HP, aduh, ya jalan balik dah. Tadi terus, opo lagi, stop. Ya. Mimma sebagaimana keterangan maro yang telah diutarakan, bimalin berupa harta, au bikasbin atau usaha atau kerja, halalin yang halal, laikin yang layak, yang patut, bihi am itu orang, walakin layak fihi, akan tetapi dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau tadi fakir, dia sama sekali nggak bisa memenuhi. Kalau ini ada dia bisa memenuhi tapi nggak cukup. Gitu. Contoh nih, kaman seperti ada orang yahtaju asyrota, nih orang butuh 10. Fayajidu sama niatan au sab'atan. Yang dipunya atau didapat 8 atau 7. Kalau tadi kan 2, 3, 4 tuh. Kalau ini lebih tinggi. Kalau nilai 2, 3, 4 cakap jelek. Tapi kalau udah 8, 7 lumayan. Tuh. Wa in malakan nisaban au nusuban, sekalipun nih orang yang dalam kondisi kayak begitu punya harta senisab atau beberapa nisab, tapi untuk memenuhi kebutuhannya nggak mampu, tetap tuh harta yang dimiliki nggak wajib zakat. Makanya ada orang punya duit 100 juta, tapi kebutuhannya lebih dari 100 juta. Walaupun itu udah satu nisab, nggak dizakat, nggak wajib. Makanya ada orang yang berbahasa itu jelas, ya orang yang biasanya nih orang-orang bisnis nih, kita pas pengat lagi mau hitung-hitungan, duitnya modalnya di mod apa ya gitu, sehingga terkurang. Wa mutassifi bi sifatin kaunihi, dan orang yang memiliki karakteristik dengan sifat keadaan orang itu, isinya hu ai akhir zakati, maksudnya orang yang mengambil dari hak zakatnya, ghairu hasyimin wala mutalibin, bukan golongan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Nah ini nggak bisa nih dia, nggak boleh. Wa in mana'u haqqahum, sekalipun Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tercegah haknya min khumusil ghanimah, dari 1/5-nya harta rampasan perang, wal fai'i, dan harta fe. Harta fe ini harta yang diperoleh dari orang kafir, tapi bukan berdasarkan atau bukan hasil peperangan. Contoh, ada orang kafir baru lihat orang pasukan mukmin muslim itu ketakutan sehingga tuh ditinggal hartanya. Nah itu harta fe namanya. Kalau andai kata Malimah hasil pertempuran face to face, ya eja tuh masih apa tempur, sama Ahok ya. Tempur. Dia menang, Ahok berharta, boleh diambil ya. Apa face to face lah. Jadi gara-gara Ahok hebat dia jadi mantap dia jadi. Jadi Ahok bawa nih.
Tidak. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna hadhihi shadaqati. Kenapa dibaca shadaqati bukan shadaqata? Hei, ngaji nih. Kenapa dibaca inna hadhihi shadaqati bukan inna hadhihi shadaqata? Padahal isim isyarah dan musyawarah tergantung amil sebelumnya. Zalikal kitabu hadzal babu. Kok kenapa ini? Padahal ada innal kitaba. Kenapa inna hadzal kitaba? Kok ini inna hadhihi shadaqati? Ngapa? Udah dia banyak. Apa tuh ngapa dah? Kenapa tuh? Jadi begitu. Jama' muannas salim, karena lafaz shadaqati jama' muannas salim. Jama' muannas salim kalau dalam keadaan nasab atau muannas nasab itu nasab tanda nasabnya dengan kasrah. Ya terus ya Allahu la ilaha illa Jadi inna hadhihi shadaqati, sesungguhnya zakat itu innama hiya, yang namanya zakat itu awsafun nas, atau sedekah itu adalah kotorannya manusia. Wa innaha, yang namanya sedekah yang merupakan kotoran manusia itu la tahillu, enggak halal, enggak boleh di Muhammadin, buat junjungan Nabi kita Muhammad, wa li ali Muhammadin, dan buat keluarga besarnya Nabi Muhammad. Makanya beliau itu kasih hadiah sifatnya, jangan zakat yang musibah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan akan hadis inna hadhihi shadaqati Muslimun oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bi ruhi, bismillahi bi jismi, bismillahi bi dami, bismillahi bi lahmi, bismillahi bi azbi, bismillahi bi jildi, bismillahi bi azmi, bismillahi ma sya'allah la yasugul khaira illallah, bismillahi ma sya'allah la yasugul su'a illallah, bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'amatin babinallah, bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadrana wa yassir umurana wa shrah sudurana ya man huwa kabha ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam mim alif lam ra alif lam sad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bismil haibati wal qudrah wa bismil jabarut wal azamah. Ij'alna min ibadika as-salihin al-muttaqin wa ahli ta'atika al-mukhbitin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal mun'amin hamdan yuwabi ni'amahu wa yukabi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuyassiru biha ala kulli amrin asir wa tarzuquna biha kulla yawmin dananir nasta'inu biha ala ridha wa tawaffahu biha bina fima jarat lahul maqadir. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li walidina wa li masayyikhina wa li
معلمنا ولمن أحب وأرسل إلينا وللحاضرين والغائبين وللمؤلف الكتب خصوصا مؤلف الكتب التي تعلمناها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو في علو كائن يا من هو في علم محيط يا من هو في فعل حميد يا من هو في ذات قدير يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.